Ingatlah akan pesan-pesan gurumu. Gunakan ha atau zikir rahasia. Malaikat Rahman akan menunggu di 7 pintu surga. Kalau bercerai nyawa dengan tubuh, busuklah dia. Zat mutlak itu putih tidak berwarna, putih yang bukan warna, bersih sebersih-bersihnya, atau maha suci. Zat itu makamnya nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya di atas cahaya. Dunia ini alam. Alam bukanlah Allah. Alam ini ciptaan Allah, dan isinya pun ciptaan Allah. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Kalau dipikir, tidak perlu diingat lagi. Maksudnya, mengingat Allah itu bukan dengan diingat-ingat. Apabila kita mencoba mengingatnya sebelum kita mengenalnya, bisa menyebabkan kita syirik hafi. Allah itu semakin dipikir semakin salah, karena Allah bukanlah sesuatu, sedangkan Allah itu pencipta segala sesuatu. Kalau kita katakan ini dan itu, semakin salah, karena bertentangan dengan laisa kamislihi syai'un, artinya tidak ada yang serupa dengannya. Sebaik-baiknya disadari adalah Allah itu sama di tengah hatimu. Quran Surat Az-Zahriyah ayat 21. Bukankah aku daripada engkau? Kau juga daripadaku. Maka dijadikan dirinya sebagai kosong, Maha Esa, tidak ada seumpamanya. Kosong itu bukan sesuatu atau benda-benda. Disebut Allahu Akbar. Kata Allah itu nama bagi kebesaran Tuhan, namun bukan Tuhan. Tuhan tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, dan tidak beraf'al. Kata Allah itu nama kemahaesannya juga. Allah itu sudah Maha Esa, yang disebut Maha Kuasa. Lain lagi, yaitu diri yang berkuasa. Tujuan Allah diperlihatkannya Nabi naik ke langit adalah yang diperlihatkannya itu kemahaesaannya. Jelaslah bahwa manusialah yang bersama dengan Tuhan. Hanya manusia yang bersama dengan Tuhan. Pertanyaan, manusia yang mana? Jawab, itulah Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu akan hal ini. Sedangkan malaikat itu makhluk yang dikuasainya. Sementara itu iblis, jin dan setan yang dilaknat dan dimurkainya. Inilah kemurkaan Allah. Mengapa manusia banyak yang gemar bermain dengan makhluk-makhluk laknatullah ini? Wahai fulan bin fulan, dan wahai fulan binti fulan, ketahuilah olehmu, agama Islamlah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan dunia ini alam. Alam bukanlah Allah. Alam ini ciptaan Allah, dan isinya pun ciptaan Allah. Yang tidak diciptakannya lubang jarum yang bisa dilalui gajah. Ada yang dijadikannya dengan sebab, dan ada yang dijadikannya tanpa sebab. Yang tidak dijadikannya dengan sebab atau diadakannya sendiri ialah cahayanya sendiri. Itulah zat mutlak atau maha ruang. Tahukah kita bahwa maha ruang itu dirinya yang melebar dan meluas? Itulah diri Allah atau nur ilahi. Adapun kosong yang kita pandang ini, yang kelihatan di sekeliling kita ini adalah sifat dirinya. Tetapi ketahuilah
Kalau di maha ruang itu sudah tidak ada sifat lagi, yang ada semata-mata hanya zat. Itulah sebabnya zat dan sifat itu kita tidak tahu kaifiatnya, hal keadaan yang sebenar-benarnya. Maha ruang, bentuk dan rupanya tidak dapat dilihat, tapi suaranya ada. Soal, siapa yang bicara itu? Jawab, wa kalamalahu Musa taklima. Yang berbicara itu nur, hanya nur. Maka suara nur itu qadim. Suara nur itu tidak ada bentuknya dan tidak ada bekasnya. Tidak pula meninggalkan tempat. Sekiranya suara nur ini bertempat, tentu dapat disadap. Meskipun suara nur ini tidak bertempat, orang Islam bisa menyadapnya dan mendengar suara nur. Bahkan nur ini bisa diajak berdialog. Sekarang juga, kehebatan orang sebenar-benar Islam itu salah satunya bisa mendatangkan bunga dari surga. Seperti contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang sebenar-benar Islam menjatuhkan meteor ke bumi pun bisa. Di saat berdiri sholat, ketahui yang ada di maha ruang. Takbirlah 3 alif, karena takbir itu hakiki. Waktu takbir, jangan ada naik turun, keluar masuk napas lagi. Keluarkan suara, jangan ada dimasuk-masukkan begitu selesai takbir, maka diamlah. Jasad ini air yang beku. Tidak dikarenakan suatu sebab, tetapi karena Allah. Tuhan tidak ada bayang-bayangnya. Kita inilah yang dikatakan bayangnya Allah. Maka kita punya bayangan, esanya Muhammad, hiduplah tubuh, nyawanya juga yang dinyawakan, tubuhnya juga yang ditubuhkan. Inilah yang diartikan pada seluruh badan nur itu suara. Muhammad, tubuh batin, dan Ruh Kudus inilah diri kita. Orang yang bernyawakan hewan atau setan adalah orang yang tidur begitu saja. Sedangkan orang yang mengeluarkan nyawa hakiki ketika tidur, itulah nyawa para nabi dan wali. Betulkan sebelum tidur. Ingatlah akan pesan-pesan gurumu. Gunakan atau zikir rahasia. Malaikat Rahman akan menunggu di 7 pintu surga. Kalau bercerai nyawa dengan tubuh, busuklah dia. Zat mutlak itu putih tidak berwarna. Putih yang bukan warna, bersih sebersih-bersihnya, atau maha suci. Zat itu makarnya nur. Nur itu hilang di zat. Jadi zat itulah rahasia nur. Jadi nur itu gaib pada rahasia, yaitu pada zat. Zat mutlak itu beserta Tuhan. Kalau kita kembali bersama pada zat, beserta Tuhanlah kita. Ini dikatakan sampai pada Tuhan. Zat dan sifat itu ada. Zat itu suci, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak berbentuk. Itulah disebut suci tidak berwarna. Suci yang tidak berwarna itu maha suci, atau diri zat yang maha suci. Tetapi ingatlah olehmu, sucinya zat Allah itu suci mukhalafah, dan laisa kamitslihi syai'un. Inilah suci yang tidak ada seumpamanya. Yang dinamakan hati yang putih itu ialah hati yang suci. Hati saja sudah putih atau suci, bagaimana lagi yang di dalam hati itu? Tentulah terlebih putih dan terlebih maha suci lagi. Kiasannya seperti matahari. Kita sudah tentu tidak dapat memandang matahari karena selalu dengan cahayanya. Cahaya milik matahari saja sudah menyilaukan, apalagi matahari sendiri. Di putih yang tidak berwarna inilah nur, sembunyi. Nur itu nyawa. Yang berkembang biak itu Muhammad dan Adam. Nur Muhammad dan Adam itu juga bagian dari diri kita juga. Sebagaimana bunyi firman-Nya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4.
hendaklah dikembalikan atau pulangkan atau difanakan. Soal: bagaimanakah cara memfanakannya? Jawab: hendaklah diam sediam-diamnya. Muhammad tersembunyi di dalam cahaya ilahi. Cahaya ilahi itulah nur, maka Muhammad bersembunyi di dalam nur, menjadilah cahaya di atas cahaya. Allah berfirman, yang artinya cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35.